kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sama-sama diberi kesehatan, kekuatan. Izinkan saya karena ini masih perayaan Hari Raya Idul Adha. Saya menyampaikan mohon maaf lahir batin. Iya, saya hormati Pak PJ Gubernur Gorontalo, senior saya Pak Laude. Beliau ini ketua himpunan alumni IPB tadinya dan kemarin ya memberi kepercayaan ke saya itu dan terima kasih. Ya. Pak asisten, ketemu lagi Pak. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua, ya mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Begini, kalau kita ingin bicara ide dan gagasan, memang kita harus definisikan baik-baik, karena beliau ini di saat ingin membuat satu terminologi ide dan gagasan, beliau dibatasi oleh kewenangan-kewenangan itu. Saya bukan ahli ekonomi, tapi dugaan saya seperti itu. Sehingga ya saya WA ke beliau karena memang saya lihat riak-riak ini mulai ada. Izin Pak PJ Gub, mudah-mudahan beliau masih ingat. Bapak fokus aja di urusan ekonomi, itu saya sampaikan itu waktu itu. Bagaimana pengembangan investasi, karena memang wajar saja seperti tadi itu ada riak-riak masalah kontraktor dan seterusnya. Ya karena memang investasi sektor real kita di sini masih cukup rendah, ya. Sehingga harapan satu-satunya itu di government expenditure itu. Di investasi pemerintah ya lewat itu proyek-proyek itu. Nah, dan itu yang memang jadi masalah ya, karena masalah kapasitas tadi, sehingga banyak yang lulus itu ya kontraktor dari luar ya, karena memang sertifikasi untuk kontraktor di daerah juga ya masih perlu dibina itu. Nah mungkin perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga nanti mereka lebih memiliki akses itu dan bisa memenangkan proyek-proyek itu. Kemudian jadi itu ya intinya ya, karena kita bicara ide dan gagasan. Mohon teman-teman jangan berpikir seperti Pak Fadel. Pak Fadel itu berangkat, bahkan pernah beliau diskusi dengan saya sampai jam 2 malam. Pada akhirnya beliau beritahu ke saya begini, Mir, bagaimana kalau Teluk Palu itu saya tembuskan sampai ke Teluk Tomini itu. Beliau mau buat terusan. Karena memang beliau dipilih waktu itu. Kan beliau kasihan kan gak dipilih. Itu kan tolong dipahami ini. Wajar kalau seorang Fadel punya ide. Cuma karena waktu itu beliau ya Pak Fadel juga kadang ya agak sedikit over confidence waktu itu. Beliau lanjutkan. Mau tojo una-una itu mau dimasukkan ke Provinsi Gorontalo, termasuk saya yang timnya. Karena memang penduduk di sana Pak, 67% itu orang Gorontalo. Apa yang dilakukan oleh Sulawesi Tengah? Langsung mengambil tindakan, kalau tidak salah cuma 3 bulan jadi kabupaten baru itu, tojo una-una itu. Maka tidak jadilah ide itu. Nah ini kalau mau lihat ide-ide gagasan ya, yang kalau kita lihat itu. Tapi memang waduh kalau jadi itu, bicara yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi bahwa bagaimana mengefisienkan ekonomi luar biasa itu. Bagaimana pelayaran dari arah Pasifik itu masuk ke bawah ini, ke Teluk Tomini sampai ke daerah-daerah selatan ini, itu lebih cepat dan itu akan efisien sekali itu. Sayangnya, nah ini yang mungkin kalau kita ingin bicara gagasan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara mau lihat dari sisi efisiensi, sebenarnya Provinsi Gorontalo ini dari dulu sudah melakukan efisiensi Pak. Dan luar biasa. Setahu saya, dari berbagai macam data yang bisa saya tampilkan di sini, upaya pemerintah provinsi mulai dari penghematan anggaran,
sampai bagaimana anggaran itu bisa mencapai sasaran yang pembangunan yang memang sudah dicanangkan, itu cukup luar biasa. Memang tidak terlepas dari beberapa kekurangan. Misalnya Pak PJ Gop, ini kasus Pak di pertanian. Sekarang kan penanaman jagung di atas 15% itu ketinggian, itu kan sudah tidak disubsidi lagi. Ya jadi masalah Pak PJ Gop, itu tidak bisa digeneralisir. Ada kasihan ya memang tidak ada lahan. Saya suatu saat dampingi Komisi 4 DPR RI ke arah Bone Pantai sana itu. Sampai ada salah satu anggota dewan itu sampaikan ke saya begini, Pak Prof, itu kalau di ketinggian begini bukan lagi 15%, mungkin sudah 30% itu. Setelah Oluhuta itu, ya mau tanjakan gini, itu sebelah kiri itu mungkin badannya itu dia tahan dengan kayu baru dia menanamnya, karena memang luar biasa. Saya bilang Pak, ini memang tidak ada lahan, hanya ini yang bisa mereka garap itu. Sehingga saya lihat di data ini dari perspektif pendekatan ekonomi makro, kalau kita lihat ya dari incremental capital output ratio cenderung naik, dan ini mungkin jadi catatan. Ada saudara saya di sini kepala Bapeda, beliau yang lebih ahlinya juga itu. Mana? Ya, ya agak sedikit naik ini ekor provinsi. Seharusnya dia turun. Iya, terutama di sektor pertanian Pak. Saya menduga untuk subsidi ini kalau bisa tetap dilanjutkan. Dilihat per kasus. Tidak semua harus diberhentikan, tapi karena memang susah juga Pak. Saya ke daerah-daerah pedalaman di pegunungan, tetap mereka juga menanam jagung. Ya memang terbatas lahan Pak. Memang kasihan ini petani. Di sisi lain kita juga dikejar target untuk meningkatkan terus pertumbuhan produksi jagung yang kalau bisa tahun depan ini kita mencapai angka produksi nasional untuk setiap hektar itu. Karena memang kita belum capai, begitu juga padi itu. Nah, ini yang jadi kasus-kasus yang bisa kita lihat. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ingin lihat dari sisi tata kelola pemerintah, itu memang betapa pentingnya untuk mensinergikan pemikiran ini antara DPR, eksekutif, kabupaten kota, yang memang kemarin kita lihat, kita akui dinamika itu agak sedikit naik itu. Nah, tapi itu biasa. Bukan saja Gorontalo begitu. Kita belajar dari daerah lain, Sulawesi Selatan bagaimana. Mereka juga gontok-gontokan itu dalam persoalan. Bagaimana mengharmonisasikan program-program pembangunan itu antar kabupaten kota itu. Memang itu ya. Cuma mungkin ya ini karena Gorontalo agak sedikit spesifik, sehingga itu seakan-akan diangkat-angkat bahwa itu menjadi informasi utama itu. Terus yang keempat, saya mendukung idenya Pak Deswer tadi mengenai investasi Pak PJ Gop. Saya masih ingat almarhum Bupati Garut itu, saya sempat sampaikan ke beliau begini, Pak Bupati, kalau Bapak izinkan saya untuk jadikan kek pariwisata itu, apalagi Kota Jin dan kawasan pantai, apalagi? Minanga. Wah, luar biasa Pak. Hanya 2 di dunia ini yang berkaitan dengan jin, yang ada di Amerika Selatan. Ada di sana itu suku Maya, dan di sini Kota Jin. Oh, luar biasa Pak. Cuman sayang kasihan beliau terlanjur wafat, sampai hari ini tidak jadi itu. Padahal saya sudah diminta untuk minta, karena bisa kita belajar dari studi kasus bagaimana Likupang itu tahun 2021 itu pertengahan, saya mewakili Gorontalo untuk konferensi dengan BI di sana. Itu investasi di Likupang Pak, di masa pandemi ini sudah 14,3 triliun Pak, luar biasa.
Kekurangannya KEK ini, saya tahu memang jadi pertimbangan juga ini provinsi ini. Itu tidak ada direct tax, tidak ada pajak langsung buat pemerintah. Tapi kan berapa sih pajak langsung itu? Yang kita inginkan ini kan penarik penggandanya ini. Iya kan? Itu yang luar biasa itu. Saya mungkin sampai 10 kali lipat daripada pajak langsung itu yang diterima oleh pemerintah nanti itu. Ketimbang pajak yang dari multiply efek yang akan diciptakan lewat pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata itu. Kalau jadi itu Pak, luar biasa. Bukan tidak mungkin ke depan kita akan memiliki pariwisata sendiri. Yang sayangnya waktu itu beliau sudah mengizinkan, tapi karena beliau wafat, saya juga sampai hari ini belum hubungi Bupati sekarang ini. Kalau Pak Gub bisa jembatani, mengapa tidak? Mumpung RT RW belum disahkan, boleh diusulkan, dan sehingga kita harus pintar-pintar mencari peluang. Yang keempat Pak PJ Gub ini, saya melihat Gorontalo penting sekali event-event internasional Pak, termasuk kegiatan-kegiatan olahraga. Pengalaman kami Pak di kampus, saya pernah buat event itu hanya nasional Pak. Yang datang itu sekitar 1.500 orang itu. Hotel itu tidak ada Pak, yang kosong Pak. Tiba-tiba laporan BPS itu langsung melejit itu okupasi hotel itu. Ini Kerawang apa? Ada teman dari Batak itu. Beliau tanya karena beliau ketua cabang IC di sana. Pak Amir, di mana pula itu engkau bilang itu Kerawang itu? Aku sudah beli semua ini. Dos-dos Pak, habis itu. Total waktu itu karena saya juga bikin pasar juga di dalam kampus itu, di indoor itu, hanya di situ saja itu total belanja mereka Pak 4,5 miliar itu selama 4 hari Pak. Bayangkan ini perputaran. Masih kita butuh event-event seperti itu. Ya, kalau bisa PPJ Gub untuk segera wujudkan olahraga tadi, kita sangat mendukung untuk supaya event-event seperti itu dan sekaligus mempromosikan daerah kita itu ke depan. Yang kelima Pak PJ Gub ini, salah satu yang saya lihat ya di data yang saya olah ini, kalau dari keunggulan wilayah Pak, yaitu sektor jasa pendidikan, hanya 4 yang unggul ini, 5. Termasuk jasa konstruksi, kemudian pertanian, dan lainnya itu adalah pendidikan. Mohon Pak PJ Gub dukung pendidikan karena memang misalnya di UNG Pak, itu sekitar 63% mahasiswanya dari luar daerah Pak. Dan itu yang memutar perekonomian. Penarik penggandanya luar biasa di kota ini. Dari UMG, ya kemudian juga UG, Unisan dan seterusnya. Ini luar biasa. Bukan tidak mungkin, karena ini sudah unggul dari sisi analisis dan itu data 5 tahun Pak Gub itu yang saya coba olah. Sehingga peluang ke depan itu cukup bagus, termasuk sektor kesehatan Pak. Ternyata kesehatan juga cukup bagus itu. Menjadi unggulan juga untuk Gorontalo itu untuk kita kembangkan. Nanti mungkin didesain bagaimana caranya ke depannya kita sampaikan kepada investor bahwa ini sektor-sektor yang bisa digarap dan cukup menjanjikan untuk mereka berinvestasi itu. Mungkin ini yang awal dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahanlah sekali lagi kalau kita bicara ide dan gagasan, mohon maaf sekali lagi, apakah pertanyaannya, apakah pantas beliau untuk kita seperti bayangan kita, beliau itu memiliki narasi yang begitu monumental atau mungkin cukup melanjutkan dan memperkaya gagasan-gagasan yang sudah ada dari pimpinan pejabat gubernur sebelumnya, termasuk anggaran-anggaran dan ikutannya itu. Saya mungkin melihat dari sisi itu. Sehingga ini menjadi pemikiran kita untuk bersama, kita lebih beri kesempatan beliau untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi, itu yang lebih penting itu ke depan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.